Assalamualaikum, Pak. Bersirkulasi. Waalaikumsalam. Saya ke belakang dulu ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ada belum uangnya belum yang baru Andre sama Risik ya? Iya, Pak. Risik, Iya, Pak. bimbingan apa Risik? Kenapa, Pak? Risik bimbingan apa? Skripsi, Pak. Skripsi. Kalau Yogi? Proposal, Pak. Proposal. Kita mulai aja ya. Nanti yang ini nyusul ya sedapatnya. Nanti kalau sudah khusus baru kita ketemu. Nah, ini kan yang umum-umum saja ya. Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ini yang Hafid. Halo, assalamualaikum Hafid. Halo Hafid, assalamualaikum. Nggak dijawab ya. Bimbingan proposal Yogi ya, proposal fisik, ya, bimbingan skripsi. Iya, Pak. Sudah berapa
lama sama saya, Rizky? Baru ya? Eh, Atau udah 2 kali bimbingan sama ini Pak, bimbingan kedua. bimbingan? Jadi sudah sampai mana? Sudah kemarin kan sama Bapak disuruh revisi yang eh, nambahin teori-teori gitu Pak. Udah saya Oh, gitu. Judulnya apa, Rizky? judulnya pembentukan kedisiplinan dalam kegiatan keagamaan siswa di MI Zahratul Ummah. Saran saya kemarin gimana? Kenapa Pak? Nggak kedengeran? Saran saya ketika bimbingan pertama atau kedua. Saran Bapak itu Pak, kan saya tentang ngambil dari kedisiplinan Pak ya. Nah, saran Bapak tuh disuruh nambahin tentang apa namanya, teori dari pendidikan karakter gitu Pak. Oh iya. Mm. Jadi di Jadi kajian sudah mulai ke bab 2 belum ya? sudah Satu Pak, ya? sudah. Oh, sudah. Bab 2, bab 3 sudah saya buat dari sejak proposal Pak masih. Oh iya, kalau oleh sejak proporsional udah sampai bab 3. Cuma Iya Pak. bimbingan dengan saya. Bingung sama Bapak bab 2. Bab 2 ya sudah. Bab 2 kemarin sih Bapak nyinggung bab 2 sih banyak yang tentang kajian teori yang Oh, nambahin gitu. pendidikan karakter sama ngasih tahu software yang dari MPAI itu Pak. Oh, Apa gitu. sih Helsing atau apa namanya lupa saya. Sudah di-install? Sudah saya install. Sudah bisa? Bisa. Kalau sudah bisa coba di share screen biar adik kelas atau adik bimbingan Anda itu tahu. Oke, Coba Pak. sampaikan ke teman-teman. Oke, saya share screen dulu Pak ya. Sebentar. Mana nih? Software-nya di mana ya? Cari. Software-nya enggak, bentar Pak, saya nyari di sini. Ya, kalau nggak ketemu cari di itu, ditulis P, ditulis. Apa sih namanya Itu lupa? ada. Namanya siapa? Namanya apa? Paris Pak? saja, Paris. Oh, Paris ya. Oh, ini. Ya. Nah, gimana dikasih tahu sama adik-adik kelas? Iya, jadi buat yang belum tahu, ini ada software dari bapaknya dikasih tahu. Jadi software ini untuk memudahkan kita mencari artikel, baik itu jurnal maupun buku-buku dan segala macamnya ya. Nah, jurnal ini bisa di-download di MPAI, di situs MPAI ini nih, situs MPAI FITK, ke situs MPAI FITK, lalu di sini FITK. Terus nanti di bawahnya ada tuh yang ini nih Helsing mana ya? Di open mana sih Pak? Jurnal ya? Bukan deh. Atau kalau biar nggak ribet nyari di Google aja, di sini di Google biasanya ada. Saya lupa Pak adanya di mana Pak di MPAI-nya. Ya, coba di MPAI dibuka, itu di samping itu ada link jurnal. Di samping ya, bukan di bawah. Oh, di samping Pak ya? Oh Itu iya di ini. bawah. Di samping. Nah, itu bawah. Nah, itu ada link jurnal. Oh, ini link jurnal pendidikan ya. Oh iya, yang ini pas saya lupa. Oh, ini Harzim Publish or Paris. Ya nanti tinggal dibuka ini aja, terus tinggal download softwarenya ya. Nah, bentuk softwarenya kayak gini. Di sini lebih mempermudah kita untuk mencari referensi. Contohnya kita ambil dari Google Scholar. Misalnya kita pengen nyari tentang kata kunci yang yang saya gunakan di skripsi saya, yaitu disiplin contohnya. Nah, nanti tinggal cari dari tahun berapanya. Contoh dari tahun 2021 lah ya. Sampai tahun ini. Itu bisa langsung dicari. Sebentar ini show ini dulu. Ini langsung muncul kayak banyak jurnal gitu. Jadi enak tinggal diambil dan langsung bisa di-download jurnal-jurnalnya. Dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian. Ada 500-an jurnal cuma di tahun 2021 sampai sekarang yang ngebahas tentang disiplin.
Kalau pengen lebih spesifik, nambahin author juga bisa. Sini autorsnya siapa, dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada banyak langsung jurnal-jurnalnya. Kita ambil contoh kayak yang ini ya, jurnal pengaruh kepemimpinan. Tinggal kita klik 2, nanti langsung diarahin ke jurnal tersebut. Nah, ini contoh jurnalnya, nanti bisa langsung di-download. Jurnal ini tuh, tinggal download deh. Unduh di sini. Udah deh. Sudah ke-download. Cuma belum kebuka nih. Nah, udah ke-download jurnal yang diinginkan, jadi tinggal dikutip-kutip aja yang sekiranya perlu untuk dimasukkan ke dalam penelitian. Tinggal bisa download langsung di sini. Itu Pak kira-kira, Pak? Ya, sudah. Yogi gimana? Sudah nyambung belum, Hafid? Insya Allah sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa nginstall belum? Sudah ada, Pak. Sudah pernah coba. Sudah pernah coba. Hafid? Si Hafid Handrian ini gimana ini? Kemana? Nggak kelihatan, nggak ini ya? Nggak masuk, nggak. Izin ke belakang dulu, Pak, di kolom chat. Oh, izin ke belakang. Oke, ditutup dulu. Oke, saya stop share, Pak ya. Ya, stop share-nya dulu. Itu alatnya ya. Nanti teman-teman adiknya yang belum dikasih tahu ya, Risik ya. Iya, Pak, insya Allah. Jadi yang ada di grup ini itu katakan bersaudara aja. Jadi kalau yang kesulitan atau apa saling tanya, saling ya. Kemudian saya sampaikan berikutnya yang terpenting lagi, yang paling penting Anda ini kan, karena ini informasi ini penting supaya jurusan Anda itu apa atau prodi Anda itu bagus ya. Anda lihat dulu penelitian itu ada di prodi Anda dulu. Yang Anda teliti sudah Anda teliti belum di prodi Anda. Ya. Kalau belum ada ya nggak mungkin. Semuanya sudah ada, cuma harus nanti dicari tahu di mana bedanya. Ya. Dan itu harus dikutip dari skripsi kakak kelas Anda. Yogi sudah pernah dikasih tahu ya cara nyarinya ya? Sudah, Pak. Skripsi kakak kelas kita, kakak kelas Anda. Sudah dikasih tahu ya? Sudah, Pak. Rizky sudah juga ya? Maksudnya skripsi untuk jadi lulusan, Pak? Kayak penelitian sebelumnya itu? Iya, pokoknya skripsi yang ada di PAI Anda, yang di Tarbiyah. Itu yang pertama yang harus Anda lacak sampai betul-betul pahami. Ya, Pak. Jangan sampai nanti sama persis atau mirip-mirip tetapi tidak ditemukan novelty-nya, kebaruan Andanya gitu ya. Maka yang harus betul-betul Anda lihat, kalau yang dari luar Anda kutip, Anda ini ya bagus, tapi yang paling penting juga itu ya yang dari PAI FITK itu sendiri. Sudah tahu ya cara nyarinya ya, Fisik ya? Skripsi kakak kelas Anda? Belum pernah nyari, Pak, saya, Pak. Belum pernah nyari? Iya. Yogi gimana cara nyarinya? Di repository UIN Jakarta. Iya, coba dibuka biar teman-teman tahu. Saya pakai HP, Pak. Nggak pakai laptop, jadi nggak bisa share screen. Bisa deh. Hafid, Bisa kayak- Hafid. Bisa? Yogi bisa? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Nanti saya share linknya aja di kolom chat. Nah, kalau nggak bisa ini
lihat ya. Saya bisa lihat di magister. Ini ada ini repository UIN. Ya, ini di bawah ini. Akses cepat link internal kampus. Nah, ini di klik di repository. Ya. Nah, ini Anda klik di tarbiyah. Setelah tarbiyah, Anda klik di ini, kalau bisa Anda juga kutip yang ini, yang dari dosen-dosen Anda. Ya. Kalau memang ada misalnya yang dosen Anda yang PAI mana? Enggak ada malah yang PAI ya. Coba nih. Ini Pak Sofyan PAI bukan? Ini Pak Zudi, Pak Sudi. Pak Sapyudin. Ini PAI kan? Pak Iya, Sudi, Pak Pak Sapyudin. Sapyudin. Ya. Anda lihat. Nah, apa saja yang sesuai dengan skripsi Anda. Pendidikan Islam, isu, dan inovasi. Ini bisa dijadikan referensi, malah lebih bagus nanti. Ketika ujian, Anda ngutip, itu dosennya nanti bangga. Ya. Jadi nanti, apalagi misalnya yang uji ini, Anda ngutip dari sini gitu. Dan betul cara ngutipnya, wah nanti bangga. Enak ya. Nah, jadi kalau bisa ini. Pendidikan guru Indonesia praktek dan kebijakan. Nah, kan ada yang sesuai dengan skripsi Anda ya. So, usahakan kutipan-kutipan itu diambil dari dosen-dosen Anda untuk membantu nanti waktu ujian. Ya. Ambil aja dari repository ini ya. Ya banyak ini Pak Sapyudin, beberapa baris ini sudah. Misalnya yang terbaru itu pendidikan profetik ya, mana itu? Pembelajaran PAI berbasis masalah, ini misalnya ada yang pembelajaran taksonomi pendidikan Muzayyin Arifin, nah, ini juga bisa bisa buka. Nah, ini pendidikan, isu-isu pendidikan, inovasi. Pendidikan ini Anda lihat di sini. Lihat. Nih, udah terdownload. Nah, ini begini ini enggak ini nih. Itu repositorinya repotnya di sini. Repositori UI-nya kurang bagus. Tapi Anda pilih nanti yang itu, yang bisa dikutip ya. Ya, Pak. Nah. Ini kalau yang dari dosen. Kemudian yang dari mahasiswa atau skripsi ya. Nah, ini di sini nih, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yang ini juga nanti di tesis. Tesis pendidikan agama Islam. Itu nanti itu masih satu ini ya. Pendidikan agama Islam.
Pendidikan agama Islam. Nah, ini ada jurnalnya juga, ada reviewnya, ada ini Anda lihat. Mana skripsinya tadi? Pendidikan agama Islam, artikel, review, disertasi. Nah, skripsi ini ya, sebelah sini. Kita buka. Nah, ini Anda cari satu persatu ini. Kan nggak usah kemana-mana. Kalau ke perpustakaan kan repot malah ya. Iya, Pak. Nah, misalnya Rifki, judulnya apa Rifki? Kegiatan itu kan Pak, judulnya itu apa? Pembentukan kedisiplinan dalam kegiatan keagamaan siswa di MPZ. Jadi teorinya yang penting disiplin kan? Iya, disiplin. Disiplin dan karakter kan? Coba Pendidikan ini karakter ya. dengan agama Islam, tidak motivasi belajar, tidak konsep apa ini? Abdurrahman Wahid, tidak ice breaking, bukan. Apalagi strategi pembelajaran, problematika, elektronik, penggunaan media elektronik, implementasi pembelajaran daring, nggak ada, net, gitu kan? Atau Anda cari di ini, Search nih Pak. di search apa? Disiplin ya. Disiplin. Ini ada Oh iya Pak. disiplin pendidikan dalam perspektif Islam. Islam, Nur Beti. Biasanya, nah ini karena ini dulu biasanya datanya nggak ada ini. Anda harus ke ini, ke perpustakaan. Kalau yang baru-baru itu biasanya datanya online-nya bisa diambil. Kalau yang lama-lama begini biasanya tidak bisa tidak bisa di download itu. Misalnya disiplin ini sudah ada belum? Nah, ini sudah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya. Yang 2015-an kayaknya belum ada. Ini 2015. Ada nggak? Ada. Oh, sudah ada ya. Coba. Oh, ada ya. Tuh. Jadi selain ini Anda ambil dari skripsi tadi. Caranya di repositori itu. Nah, ini informasi penting ya yang harus. Iya Pak. Selanjutnya yang harus betul-betul Anda pahami ini sama baik yang proposal maupun yang sudah bimbingan skripsi, itu aturannya. Aturannya Anda harus betul-betul paham dan didiskusikan bersama-sama ini. Teman-teman ini yang ada diskusikan, tidak harus ada saya. Anda bikin satu misalnya sehari sekali lah nge-zoom bersama ya. Yang sama saya nanti zoom-nya dengan saya, yang ngasih saya. Kalau Anda bisa terus berkomunikasi. Supaya apa? Supaya ada motivasi biar cepat itu. Ya. Aturannya udah tahu? Aturan buat skripsinya? Bukunya sudah ada pedomannya? Ada pedoman sudah dapat Pak. Dari semester 1. Penulisannya ya Pak. Ya, pedoman penulisan. Yang sistematika itu Pak. Ya. Pedoman penulisan skripsi sudah dari semester 1. Saya semester 1 udah dikasih Pak. Sudah ada Pak. Sudah hafal bener dong.
Nah, itu penting banget karena jangan sampai Anda membuat kesalahan yang bersifat umum gitu. Artinya yang biasa orang salah jangan sampai salah itu. Nah, ini yang saya anjurkan kan lihat di YouTube itu ya. Iya, Pak. Ya, yang biasa orang salah jangan sampai salah. Artinya kesalahan orang lain bisa kita jadikan sebagai pelajaran supaya kita jangan sampai salah. Nah, setiap perguruan tinggi bahkan fakultas itu punya style sendiri-sendiri itu, sehingga itu harus betul-betul mendarah daging aturan itu, sehingga nanti ketika ujian Anda itu sangat mudah menjawab berdasarkan aturan itu loh. Misalnya ditanya, ini kok B-nya masuk ke dalam begini. Oh iya Pak, ini sub sekian sekian, ini adanya di bab sekian penulisan skripsi tarbiyah, kan sudah nggak bisa dikutik-kutik lagi. Yogi sudah punya bukunya juga. Sudah ada, Pak. Dalam bentuk Coba e-book. ditunjukkan bukunya ada di mana? Nanti saya share di grup aja ya. Enggak. Bukan di-share, perlihatkan bukunya. Ininya elektronik. Iya, dalam bentuk e-book, Pak. Dalam bentuk e-book. Iya. Dikasihnya dalam bentuk e-book. Iya. Risik juga dalam bentuk e-book. Saya buku fisik, Pak, tapi saya bingung tadi naruhnya di mana, Pak ya. Kok nggak salah di rak, Pak. Itu harus betul-betul mendarah daging. Pendahuluan modelnya kayak apa, transliterasinya kayak apa, itu kan setiap fakultas punya style sendiri-sendiri kan. Iya, Pak. Jangan sampai kita nggak tahu itu, pas ditanya jawabnya bebas itu. Jawabnya harus berdasarkan aturan, ya. Iya, Pak. Atau kalau mau ini lihat, Anda bisa lihat di sini. Ini belum jadi ya, saya buat blog khusus untuk bimbingan, tapi belum jadi ya, masih dalam proses. Nggak apa-apa, Anda bisa lihat. Mana ini? Pendidikan akhlak, oh enggak di sini, coba di tempat lain. Nah ini alamatnya nih, ya. Alamatnya bimbingan mahasiswa PAI blogspot.com. Ini nantinya terpusat di sini bimbingannya, khusus bimbingan skripsi dan bimbingan PAI lah ya. Ini bentuknya begini. Nah, ini pedomannya Anda ambil bisa di sini. Ini masih pada kosong ya, karena belum jadi.
ini buku pedoman penulisan skripsi ya. Iya, Pak. Coba Anda ambil aja, nanti semua bimbingan terpusat di sini. Bimbingan mahasiswa PAI blogspot.com. Coba buka, Yogi. Nggak bisa di ini ya. Hafid bisa pakai laptop nggak? Iya Pak, ini pakai laptop Pak. Ya coba. Buka ini, bimbingan mahasiswa PAI blogspot. Coba. So, saya kirim linknya di itu Pak, di WA grup. Oke. Coba buka, Hafid. Di share screen nggak apa-apa Pak? Ya, sharein. Di-sharein, saya keluar dulu. Ya, silakan. Ya. Ya. Kelihatan apa ya? Ini Ya, jelas atau oh ya. Itu di proposal. Nah, itu Oh ada ini pedoman. ya. Klik situ. Oh ini yang 2019 ya Pak. Iya. Kalau Anda yang berapa? Saya ini udah lama punya sih. Gue nggak tahu ini 2000 tahun berapa ya. Yang punya Anda 2000 berapa? Ini tahun berapa ya? Oh udah lama ini. Iya. Berarti saya tinggal download aja berarti yang ini saya dapat ebook juga Pak. Iya. Cuma kayaknya udah lama gitu. Yang itu yang dari saya tadi itu Iya itu kayak 2019 terbaru kayak sih Pak. lebih baru kan? Iya. Lebih baru itu. Ini kayak masih lama. Oh iya. Benar. Lebih lama itu. Ini yang dari link tadi Bapak yang Ya, yang baru ini ya. baru ya. Nah, itu pelajari betul, coba ke bawah. Ya. Nah, itu kata daftar isinya Anda pahami dulu, isinya apa saja, latar belakang, tujuan, itu ya sekedar Anda paham lah ya. Yang kedua, penjelasan umum. Pengertian. Nah, pengertian harus paham betul istilah-istilahnya. Bobot dan kriteria kelulusan. Nggak begitu paham juga itu nanti ngikutin bisa ya. Tapi kalau Anda mau mentargetkan berapa lama, bagaimana ya memang harus paham juga itu. Persyaratan penulisan, nah sudah mengikuti arus air aja kan sudah bisa kan? Ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup ini harus Anda baca betul. Jangan sampai nanti skripsi Anda kontennya misalnya punya garapan manajemen pendidikan atau garapan PGMI itu kan, atau bahkan misalnya garapan syariah dan lain sebagainya. Maka harus paham betul itu yang ruang lingkup penelitian skripsi, harus nanti dipelajari betul itu. Nah, baru proposal, seminar proposal. Nah, itu Anda pelajari prosesnya kayak apa, isinya kayak apa. Ketentuan pembimbing, pengertian pembimbing, proses bimbingan, ini perlu Anda pahami supaya kalau misalnya saya salah atau saya keluar dari jalur itu, Anda bisa protes. Anda bisa mengatakan, aturannya begini Pak, ininya begini, gitu. Atau pada waktu ujian misalnya, Anda bisa menunjukkan mana yang benar sesuai dengan aturan. Lalu ujian skripsi, pendaftaran ujian skripsi, penguji skripsi, pelaksanaan ujian skripsi, aspek yang dinilai, Anda harus tahu persis sehingga Anda bisa membuat strategi percepatan atau strategi untuk mendapatkan nilai terbaik, gitu kan?
Coba lanjut, perbaikan dan pengesahan skripsi. Oke, nanti Anda perhatikan betul. Nah, ini yang penting pada waktu membuat skripsi ini mulai dari kode etik ini. Oh, Nah, ini aturan-aturan apa teknisnya itu yang bab 7 itu teknis, format penulisan. Kertasnya apa? A4 atau apa? Ukuran marginnya 44, 33 atau berapa itu harus hafal betul. Jenis hurufnya apa? Roman apa Arabnya harus apa? Tradisional Arabik. Tradisional Arabiknya berapa fontnya? 16 atau 14? Ya. Terus yang romannya berapa? Times romannya itu kan. Lalu spasinya berapa? 2 atau 1,5? Urutan penyajiannya bagaimana? Dari mulai awal covernya, terusnya sampai lampiran-lampirannya kayak apa? Urutan penyajiannya. Penomoran halaman gimana? Sebelum bab 1 pakainya apa? V, makanya maksudnya pakai apa? oh, iya. Rumawi kan? Iya. Rumawi atau apa itu harus paham betul. Ya. Kemudian bagaimana tabel, diagram, grafik, gambar. Kalau tabel di mana? Di atas atau di bawah? Kalau gambar di atas atau di bawah? Nah, itu harus ini sehingga ketika ujian Anda sangat mudah menjawabnya. Ketika ditanya. Atau kalau tidak ditanya, ya alhamdulillah. Kalau ditanya, Anda jawabnya dengan yakin. Sesuai dengan aturan penulisan, angkatan sekian-sekian, halaman sekian, begini gitu. Tapi ini tidak dikasih footnote kan? Kalau ini kan aturan teknis kan? Nah, Anda harus betul-betul paham. Kemudian foto, kalau foto potret gimana? Naruhnya bagaimana, posisinya gimana, boleh atau tidak? Atau kalau boleh ada di lampiran, bagaimana cara menatanya? Nah, semuanya itu teknis. Selama ini kelihatannya para mahasiswa itu ketika buat itu ya nyontek aja di yang sudah jadi itu, sehingga nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Itu kalau bisa Anda rombak itu yang begitu, ya. Anda melakukan sesuatu itu berdasarkan yang ada di aturan itu, jangan sembarangan. Angka, penulisan angkanya kayak apa? Nama subjek informannya ini dalam apa? Dalam metode penelitiannya itu kan? Pakai nama samaran atau nama betulan? Ya kan? Sampul, covernya, lampirannya dan seterusnya. Nah, pada bab yang ke-8 penggunaan bahasanya kayak apa? Ada yang disambung, ada yang tidak. Ada yang disambung, ada yang tidak. Yang kecil-kecil itu jangan sampai salah. Yang disambung di apa? Yogi. Kalau Anda menulis di yang disambung, di yang bagaimana? Kalau yang disambung itu kayak kata apa ya? Kata penjelas gitu, tapi kalau untuk kata tempat, di-nya itu dipisah, Pak. Tempat saja? Iya. Kalau bukan tempat, misalnya yang lain? Digabung. Iya. Nah, misalnya di sore hari? Di sore hari dipisah. Dipisah. Itu kan bukan tempat. Waktu, tempat dan waktu. Apa jadinya di-nya namanya di apa itu? Ya, yang begitu-begitu bahasa yang remeh-remeh begitu terus dikuasai. Di-nya di apa? Di kata depan. Kalau di-nya di awalan, kalau
Kalau tata bahasa itu awalan itu harus disambung. Yang awalan apa misalnya? Makan, dimakan. Itu kan nyambung kan? Karena dinya di awalan. Nyambungnya di kata kerja. Ya, atau kalau disengsarakan, dibahagiakan, di apa itu kan? Nah, itu dinya di kata depan, di awalan. Kalau yang dinya kata depan dipisah. Nah, itu bahasa, penggunaan bahasa terus penulisan tanda baca, koma, titik. Kalau gelar bagaimana? Nah, kalau singkatan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala, SWT. W-nya kecil besar itu. Ada titiknya enggak? Nah, itu harus dicek. Dicek. Bagaimana cara ngecek yang benar? Anda cek di KBI apa? KBBI. Iya, itu. KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia. Anda harus cek betul itu. Sehingga nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang bersifat biasa itu. Kemudian teknik notasi. Penulisan daftar pustaka di biografi. Nah, ini kalau bisa Anda menggunakan yang sudah baku. Kalau footnote yang baku menggunakan apa? Jangan sampai Anda nggak ngutip, tetapi nanti di referensi ada. Atau Anda ngutip di referensi bukunya nggak ada. Oh, Ya, iya. supaya otomatis Anda gunakan mesin. Mesinnya apa? Mendeley, ya. Mendeley. Nanti komputer Anda install di Word-nya itu install Mendeley. Anda belajar itu. Kalau mau tidak salah itu. Kalau mau manual ya silahkan saja, belum ada aturan. Ya. Tapi kalau sekarang Anda sudah gunakan Mendeley, maka Anda setingkat lebih modern Itu dari di yang Word-nya, lain. Pak. Aplikasi Mendeley itu di Word apa? Iya. Oh. Di Word ada kan? Nanti di apa namanya Anda bisa download. Anda belajar gampang. Jadi begini kalau mau belajar ya. Ini ditutup dulu. Oh ya, ya Pak. Share-nya. Kalau Mendeley itu Anda carinya ini saya belum masukkan di web, jadi Anda cari bebas saja di YouTube aja. YouTube, buka YouTube. Langsung tutorial ya. Klik. Cara menggunakan apa namanya sitasi Mendeley di Word. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini sudah tutorialnya sudah lengkap tuh. Anda pelajari aja, ya. Itu kalau Anda mau, ini Anda setingkat lebih baik dari teman-teman Anda. Kalau sudah ada di komputer Anda, contohnya seperti itu. Mudah-mudahan lagi tidak bermasalah. Kadang-kadang bermasalah.
Nah, ini kalau sudah terinstall nanti Anda mengutip dengan sangat mudah dan tidak repot-repot. Misalnya di sini mau ketik, mau dikasih footnote di sini, program, misalnya di sini ya, kursor posisinya di sini, Anda klik di referensi, ini lama. Nah, ini sudah Mendeley. Anda klik di sitasi. Ini terlalu banyak yang ini jadi puyeng dia. Nah, ini sudah tampak. Tinggal ditulis misalnya, kalau Mendeley-nya udah terisi, ini ditulis misalnya Ghazali. Nah, Ghazali, klik, oke. Oh, sudah langsung ini. Abu Hamid 9. Nah, ini. Ini kalau in-note ya. Kalau in-note atau body note. Kalau ini diganti, nah, misalnya mau diganti apa? Ini citasinya. Turobian author. Yang mana? Udah langsung jadi footnote itu. Nih. Jadi nggak usah repot-repot. Mau footnote kedua, sini lagi citasi siapa lagi. Nah, pilih yang ini materi pendukung. Nah, klik sudah ada. Loh. Sudah footnote 2. Kemendikbud materi pendukung literasi ini. Udah. Nah, ketika Anda mau membuat daftar pustaka, Anda tidak usah nulis satu-satu, ya. Anda tidak usah nulis satu-satu. Anda tinggal di akhir aja, ini diakhirkan. Ingat, ya lebih bimbingan bikin Mendeley. Nah, besok sini, insya Allah. Nah, begini, ya. Ini dipotong, klik, tinggal ditulisin daftar pustaka. Taruh di tengah. Tadi di referensi. Insert bibliografi ini. Insert. Udah itu, nggak usah nulis. Yang dikutip 2, ininya 2. Yang dikutip 3 juga nanti 3. Yang tidak dikutip tidak akan muncul itu loh. Kalau manual kan bisa jadi nggak dikutip muncul kan, muncul nanti repot. Jadi kalau Anda nanti mau menggunakan citasinya dengan citasi Mendeley itu sudah lebih bagus daripada yang lain. Artinya Anda setingkat lebih bagus dari yang lain. Itu harus pakai internet ya Pak? Apa gimana Pak? Mendeley harus pakai internet. Oh. Kalau nggak pakai internet nggak nyambung. Karena semuanya nyambung.
Dan termasuk apa plagiasinya kan kena kalau Ya, oh. jadi ini sudah sangat canggih gitu. Makanya belajar, kalau mau belajar gampang. Tadi tinggal Anda lihat di YouTube ini, Anda pelajari, ini nggak lama. Saya belajar cuma berapa ya, 1 hari 2 hari lah. 2 hari udah bisa make itu, bisa make. Tapi yang penting pastikan ya, notebook Anda atau laptop Anda itu support itu. Karena ini agak gede ininya, butuh memorinya. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ini kalau citasinya sudah pakai ini sudah bagus, enak. Ya. Tadi ini ya, buku pedomannya lupa tadi itu. Ente yang buka ya tadi ya? Oh, iya, Pak. Udahlah. Anda pelajari terus itu buku Iya. pedoman. Mana tadi? Nah, setelah buku pedoman, nanti Anda pelajari nih. Bagaimana membuat bab 1, membuat bab 2, membuat bab 3. Yaitu bagi yang proposal ya. Bagi yang proposal, bagi yang apa skripsi di sini. Nah, uji teori dan metode penelitian. Jadi habis proposal selesai di ujian, ini kan ujian kan? Ujiannya itu adalah uji teori dan metode penelitian. Nah, nanti kalau pembimbing skripsinya adalah yang membimbing proposal sudah satu alur itu ya. Kalau nanti pembimbingnya ganti ya diuji lagi. Mungkin Uji kucakan lagi. baru sih Pak kayaknya. Iya. Uji teori dan metode penelitiannya. Nah, setelah diuji teori dan metode penelitiannya sudah, maka pelaksanaan penelitian. Setelah pelaksanaan penelitian, menyusun hasil penelitian. Kemudian membuat kesimpulan dan abstrak. Baru membuat sitasi. Nah, yang tadi, sitasi. Lalu kemudian menyusun secara utuh untuk bisa diujikan di ujian. Tapi ini belum selesai ya. Ini bab 2 aja belum ada ini, masih kosong. Nah, itu masih kosong. Belum diisi. Ya. Isinya masih begini. Isinya yang lain, struktur kurikulum belum dirubah. Nah, ini Anda bisa tadi ya. Bab 1 sudah ya. Tapi berubah ininya, belum di ini. Anda nanti bukannya kalau bab 1 klik open link new ya. Biar tetap di sini. Ya, masih belum ini ya. Belum publish. Menemukan judul skripsi, ya ini yang sudah ada. Ini yang bimbingan proposal, ini yang sudah ada baru ini. Ya. Menemukan judul skripsi. Anda baca betul, Anda ikuti betul ini apa namanya YouTube ini. Nanti akan menemukan judul yang bagus. Ini Bapak share linknya Pak ya di grup ya. Ini sudah otomatis ya. Halo semuanya. Akhirnya aku bikin channel YouTube, ya Allah ya.
nama channelnya Mira Official. Setelah melalui pemikiran panjang ya. Nah, kenapa sih aku memutuskan bikin channel YouTube? Ya karena selain saran dari beberapa orang ya, dan juga komentar-komentar kalian yang minta aku bikin channel YouTube juga. Ya itu ya. Nanti pelajarilah. Nah, ini sudah ya. Sudah tinggal Anda jalankan itu. Ini yang bimbingan proposal siapa? Yogi Pak. Hafid. Saya juga. Hafid ya? Iya. Hafid sama Yogi. Yogi. Ini sebenarnya masih banyak pernah yang ketemu? belum masuk. Hafid Kenapa Pak? sudah pernah ke kampus ya? Yang kemarin itu Pak, yang parenting itu. Iya. Ya itu. Kalau Hafid, ini si Rizky. Kenapa Pak? Siapa? Rizky mah bimbingan skripsi sudah ya? Sudah Pak. Kalau ini siapa yang Yogi? Proposal ya? Proposal ya. Sudah pernah ketemu? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Ya sudah, kalau ini tinggal nanti Anda coba buka lagi ini ya, menemukan judul skripsi Anda. Dan nanti yang sudah ada dalam pikiran Anda, kemudian Anda pelajari. Setelah pelajari, nanti yang sudah spesifik harus ketemu ya. Harus ketemu, datang. Kalau yang masih umum-umum seperti ini bisa lewat Zoom saja. Ya. Ada gimana Hafid? Ada yang mau dilaporkan? Risik ya, Risik. Ada yang mau dilaporkan setelah ini? Silakan. Biar yang lain juga dengar, nanti masalahnya kan sama bimbingan itu. Link laporannya masalah di teorinya sih Pak. Nah, sudah, coba dipresentasikan. Bisa Saya saya tutup share ya. screen. Oke. Sebentar Pak. Mana saya screen? Nah, ini Pak. Kan teorinya saya tentang pendidikan karakter Pak ya. Nah, Ya. ini yang saya bingung tuh kayak ini kan baru kayak tentang teorinya aja Pak. Dari segi pendidikannya itu apa, terus karakternya itu apa, baru setelah itu saya jabarkan juga mengenai pendidikan karakter itu sendiri dari berbagai berbagai sumber. Nah, yang pertanyaan saya tuh Pak kayak harus ditambahkan itu juga gak sih Pak? Kayak misalnya fungsi dari pendidikan karakter itu sendiri, terus apalagi sih kayak macam ini saya udah nyatat beberapa sih. Mana ya? Nah, ini. Judulnya selalu diingat ke judul. Oh, judul saya ini Pak. Sebentar. Judul saya Pak, menentukan kedisiplinan dalam kegiatan keagamaan siswa. Ya, jadi kalau itu berarti variabelnya apa? Variabel gimana ya Pak? Ya, variabelnya akan diteliti. Yang diteliti tentang Batasan itu Pak. masalah, batasannya. Oh, batasannya ini Pak yang akan diteliti. Ini kayak kegiatan keagamaannya, kayak muhadoro, terus pembentukan kedisiplinannya, sama siswa yang ditelitinya kelas 5 MI. Nah, teorinya itu ada teori keagamaan yang teori tentang Kegiatan keagamaan. Siapa itu? Iya, kegiatan keagamaan. Kemudian kedua, teori Kedisiplinan. disiplinan. Kemudian yang ketiga, ini siswa yang siswa diteliti nggak usah diteorikan. nggak usah diteorikan ya. Nah, jadi teorinya dua. Berarti teori tentang kegiatan keagamaan sama kedisiplinan Pak. Iya. Nah, teori kegiatan keagamaan di mana di sekolah itu teori apa yang dipakai? Kegiatan keagamaan di sini saya baru itu sih Pak, baru nulis tentang kegiatan keagamaan, kayak makna dari kegiatan keagamaan gitu, lebih ke definisi. Untuk teorinya saya belum nyari lagi Pak. Dari mana? Luarnya dari mana kegiatan keagamaan di sekolah itu? Teori intinya. Dia masuknya ke kurikulum Pak ya?
Iya, kurikulum. Masuknya intra-kurikulum atau ekstra-kurikulum? Dia masuknya ke ekstra sih. Ekstra. Jadi teorinya teori ekstra-kurikulum. Oh gitu, oke Pak. Sebentar Pak, saya catat dulu. Jadi kegiatan ekstrakurikulum. Nah, kegiatan ekstrakurikulum, teori ekstrakurikulum itu intinya apa? Intinya kegiatan keagamaannya. Nah, bagaimana menyusun ekstrakurikulum yang terkait dengan kegiatan keagamaan itu ada teorinya. Oh iya Pak. Ya, itu yang harus diungkap. Oke, nanti saya ungkap tentang itu Pak. Di sini. Nah, kalau itu sudah ya sudah, Anda tinggal coba membuat isinya apa itu. Jadi tentang kegiatan keagamaan, tetap ininya kurikulumnya jangan tampak ya, ekstrakurikulernya jangan tampak. Jangan tampak gimana maksudnya Pak? Nggak usah ditulis teorinya. Nggak usah ditulis, tetapi ketika Anda ditanya, Oh, ini sekedar tahu aja Pak ya? Ekstrakurikulum. Iya. Oke. Di dalamnya itu teori ekstrakurikulum, Anda buku-bukunya rujukannya itu tentang buku-buku tentang ekstrakurikulum. Ekstrakurikulum, iya. Ya. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu bagian dari program sekolah. Program sekolah yang di luar intrakurikulam namanya ekstrakurikulum. Nah, ekstrakurikulum itu rinciannya bagaimana, pengembangannya bagaimana. Itu ada teorinya. Nah, di tes skripsi atau tesis atau disertasi itu tidak menampakkan kemudian bilang di sini apa teori ekstrakurikulum, bukan. Tetap yang Anda kaji adalah kegiatan keagamaan saja ya. Oke Pak. Tapi kegiatan keagamaan Anda harus tahu bahwa kegiatan agamaan itu base kurikulumnya adalah ekstrakurikulum. Adalah teori ekstrakurikulum. Nah, ini yang Anda harus punya bukunya. Oke Pak. Untuk apa? Untuk rujukan utama. Ya. Sama disiplin, teori disiplin tadi. Teori disiplin. Berarti saya nggak perlu nambahin ini Pak ya? Apa namanya kayak teori tentang pendidikan karakter ini? Yang akan Anda karakternya tetap Anda, karena nanti kalau ketemu dosen yang menguji fanatik dengan karakter itu di karakter merujuknya kurikulum 2013, maka harus dibunyikan di atas meskipun satu alinea. Gitu Pak, oke Pak. Berarti nggak perlu dihapus Pak ya pendidikan karakter. Jadi ketika pendidikan karakter Anda bunyikan karakter tokoh ini, kemudian karakter ini cukup 1-2 alinea. Kemudian yang Anda pilih, yang akan Anda kembangkan adalah karakter disiplinnya. Oh ya, oke Pak, siap. Ya? Iya. Oke ya. Apalagi yang perlu di-clearkan. Ini terkait teori disiplin Pak, itu perlu ditulis juga nggak, apa cuma sekedar tahu aja seperti yang ekstrakurikulum tadi? Iya, bukan. Dengan racikan Anda itu loh. Iya, oke Pak. Oke. Tapi kalau nanti itu kan nanti kena plagiasi. Oh iya Pak, iya. Oke. Dengan racikan Anda itu, Anda ambil dari mana bukunya ya. Tapi itu tetap berbicara bagaimana apa itu disiplin, bagaimana cara mendisiplinkan, untuk apa disiplin. Itu kerangka filosofi itu ada apa itu dalam filsafat itu untuk menanyakan apa namanya apa? Aksi. Kurang tahu, lupa Pak. Terus untuk menanya bagaimana? Epistemologi. Kalau untuk apa?
aksio. Oh ya, aksiologi. Kalau yang- Oh, itu filsafat pendidikan. Tetap pertanyaan untuk cara berpikirnya kerangkanya kerangka filosofi itu, tetapi kontennya adalah konten disiplin menurut para ahli. Ahli apa? Ahli karakter. Oke. Nyambung? Nyambung, Pak, nyambung. Ya, gitu ya. Siap-siap. Oke. Terus di bab 2 itu ada kerangka berpikir nanti. Ada. Kerangka berpikir. Atau kalau mau lebih ininya lagi, Anda coba lihat di aturan membuat skripsi bab 2, coba. Belum saya download, Pak. Ya, belum. Belum. Nanti saya download dah. Di aturan membuat skripsi di bab 2 di tarbiyah kayak apa ya? Iya, Pak. Oke, nantilah, ini sudah kelamaan. Oke ya, gitu ya. Iya, Pak. Udah itu aja. Paling nanti saya tambahin ini, Pak, ya, tentang teori yang tadi yang diceritakan. Pokoknya lihat isi Iya. bab 2 itu sesuai aturan apa. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Anda penelitiannya penelitian kualitatif kan? Kualitatif, ya. Ya, ketika penelitian kualitatifnya kualitatif apa? Fenomenologi atau apa? Anda lihat nanti di aturan itu. Isinya apa bab 2-nya? Kalau ada improvisasi boleh, tapi jangan kemudian menghilangkan inti. Menghilangkan ya nyeleweng. Ya. Ya, Pak. Oke, sudah. Boleh ditutup dulu. Oke, Pak, sebentar. Ya. Yogi dengan Hafid, ya. Nah, coba explore terus itu ya. Sehingga nanti judul Anda betul-betul matang. Anda lihat kembali dari di repository itu ya, khususnya yang di PAI ya. Yang di PAI itu. Jangan sampai ada yang sama. Kalaupun sama, nanti Anda harus bisa menunjukkan novelty-nya, kebaruan Anda. Ya. Minimal di PAI lah, PAI kita, jangan keluar dulu itu. Nah, adapun nanti ketika sudah fit di PAI kita, nanti Anda tambah dengan jurnal-jurnal yang ada di luar. Ya. Ini yang Hafid sama Yogi. Ya. Nah, pelajari lagi aturannya, jangan sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan yang sudah ada. Pedomannya ya, jangan keluar dari pedoman. Kalau pakai pedoman enak. Ditanya dosen kayak apa saja balik, Anda enak sekali jawabnya. Udah sesuai. Nggak membingungkan, Anda nggak bakal bingung. Ya. Ya, Pak. Ya, sampai sini dulu ya. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda boleh, ya maaf, Anda boleh terus bertiga di sini karena ini tadi saya format 2 jam. Ya. Nah, ini format 2 jam. Saya keluar, Anda tetap di sini nggak apa-apa karena ini Zoom-nya saya format 3 jam. 2 jam ya. Oke, Pak. Ya, siap. Saya keluar dulu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau keluar aja nih ya. Santuy. Semester berapa dah? Enggak tahu, bingung mau ngomong apaan. Itu semester berapa? Saya. Semester berapa? 10. 10 ya. Ini 12. Itu Yogi 8 masih. Izin keluar duluan ya. Makasih Oke. Bang. Oke, siap. Yogi. Sama-sama. Thank you, Bang ya. Assalamualaikum. Yo,